kita jumpa lagi di acara Planet Science, a journey into science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Karyo. Aduh, kakak ngerasa gak sih kalau misalnya udara hari ini dingin banget? Ya Terus sih. liatin deh, kayaknya udah mau mendung dan bentar lagi hujan. Kalau kita lama-lama di sini, ntar kita kehujanan terus masuk angin. Iya, serem banget kalau masuk angin ya. Tapi tau gak sih dia, kalau ini adalah dampak dari fenomenanya La Nina. Oh, Ya, dan ini merupakan salah satu dari siklus alami yang sudah berlangsung sejak lautan Pasifik itu terbentuk, Dek. La Nina itu apa, Kak? Terus apakah seluruh dunia mengalami fenomena ini? Atau hanya Indonesia aja? Nah, paling pas kalau kita ngikutin episode kita kali ini, karena kita mau ngebahas tentang fenomena dari La Nina. So, ikutin aja episode kita kali ini. Dalam bahasa Latin, La Nina berarti gadis cilik. La Nina merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan suhu muka laut di kawasan timur ekuator di Lautan Pasifik. Ketika La Nina muncul, bagian sebelah barat Pasifik mengalami peningkatan curah hujan, sementara bagian sebelah timur Pasifik mengalami pengurangan curah hujan. Pada saat La Nina, angin pasat bertiup jauh lebih kuat dari biasanya. Sehingga, air laut panas yang terkumpul di pantai barat Lautan Pasifik bagian ekuator bergerak memasuki perairan Indonesia di Laut Banda dan Arafura dengan konsekuensi suhu muka laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik menurun akibat upwelling. Oh iya, Kak, sebenarnya La Nina itu termasuk gejala alam atau bencana alam sih? Oh, La Nina itu termasuk ke dalam gejala alam biasa, Dek, sebenarnya. Tapi, di efek yang ditimbulkannya itu yang justru bisa merusak atau nggak merugikan bagi suatu tempat. Misalnya apa, Kak? Nah, mau tahu? Ini kita simak aja penjelasan yang berikut ini. La Nina kadang-kadang disebut anti El Nino, karena La Nina memiliki efek yang berkebalikan dengan El Nino. Misalnya, El Nino akan menyebabkan periode basah di Midwestern Amerika Serikat, sementara La Nina biasanya akan menyebabkan periode kering di daerah ini. La Nina di sisi lain seringkali bermanfaat untuk beberapa wilayah tertentu. Misalnya ketika La Nina di tahun 2009-2010 yang lalu, Indonesia mengalami musim kemarau yang basah dan ini sangat menguntungkan bagi petani kita. Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu karena hujan biasanya berlebihan sehingga terjadi banjir yang besar dan meminta korban yang sangat besar seperti yang terjadi dengan Australia. Kalau kita bicara tentang kategori La Nina, kita bisa bagi dia juga dalam 3 kelas. Dasar pembagiannya itu berdasarkan anomali suhu muka laut yang terjadi di Pasifik Tengah, sekitar ekuator. Apabila suhu muka laut di sekitar Pasifik Tengah ekuator itu turun sebesar minus 0,5 derajat Celcius selama 6 bulan berturut-turut, maka disebut sebagai La Nina lemah. Apabila penurunan suhunya itu antara 0,5 sampai dengan 1 derajat Celcius selama 6 bulan, maka itu disebut sebagai La Nina sedang. Sementara kalau di atas minus 1 derajat Celcius disebut sebagai La Nina kuat.
Secara umum, terdapat dua parameter yang biasa digunakan untuk mendeteksi terjadinya La Nina. Suhu muka laut. La Nina terutama ditandai dengan mendinginnya suhu permukaan laut di Pasifik Ekuator, di mana anomalinya minimal sebesar min 0,5 derajat Celcius. SOI atau Indeks Osilasi Selatan. SOI adalah nilai indeks yang menyatakan perbedaan tekanan permukaan laut. La Nina dideteksi ketika nilai SOI positif sebesar minimal 10. Salah satu dampak La Nina adalah gunung meletus, banjir besar, atau kekeringan. Salah satu dampak La Nina adalah, dan jawabannya adalah banjir besar. Nah, sekarang udah paham kan tentang fenomena dari La Nina? Jelas udah paham banget dong Kak, dan ternyata fenomena ini tuh terjadi di kawasan timur Lautan Pasifik. Bahkan dampaknya itu sampai ke Indonesia Kak. Benar banget, Sat. Jadi dampak dari fenomena La Nina ini sebenarnya bisa dirasakan secara global. Jadi mereka yang berada di belahan bumi lain bisa merasakan hal yang sebaliknya dari yang kita rasakan. Misalnya itu dampak seperti apa Kak? Nah, mau tahu? Kita simak aja penjelasan yang satu ini. Dampak dari La Nina seperti telah dijelaskan bahwa kolam panas itu bergerak masuk ke wilayah Indonesia, maka pusat hujan itu akan berada di wilayah Indonesia. Akibatnya curah hujan di Indonesia akan bertambah banyak dan jauh di atas normal. Sebaliknya untuk Amerika dia akan mengalami kekeringan yang sangat luar biasa. Nah, kalau curah hujan terjadi sangat lebat di Indonesia, biasanya itu disertai dengan banjir dan longsor. Dampak lanjutan dari itu atau kolateral dari itu adalah terhadap kesehatan. Kalau terjadi banjir dan hujan yang berlebihan, maka muncullah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan itu, seperti diare, gatal, disentri, dan sebagainya. Pada tahun 2009, curah hujan di Indonesia terus berada di atas rata-rata selama bulan Januari hingga Maret. Berdasarkan observasi, pola curah hujan seperti ini adalah salah satu dampak dari La Nina. Penyimpangan ini berdampak pada banyak hal. Antara lain membawa dampak bagi produktivitas petani garam di daerah Pamekasan. Akibatnya, panen garam dipastikan tertunda dari waktu biasanya. Jika tahun-tahun sebelumnya panen garam dimulai awal Juli, maka hingga pertengahan Juli panen garam belum dimulai. Sekalipun ada panen, jumlahnya masih sedikit. Tertundanya panen raya berakibat menurunnya pendapatan petani garam. Praktis, petani garam mengalami kerugian. Sebab, hingga pertengahan Juli, jumlah garam yang bisa dijual masih sedikit.
Manakah di antara kondisi ini yang merupakan dampak dari fenomena La Nina? Apakah suhu di Amerika Selatan lebih hangat dan lembab? Curah hujan di Indonesia meningkat? Atau suhu di Australia lebih dingin dan kering? Manakah di antara kondisi ini yang merupakan dampak dari fenomena La Nina? Jawabannya adalah curah hujan di Indonesia meningkat. Tadi kan katanya fenomena La Nina itu mengakibatkan curah hujan jadi meningkat. Betul. Nah, pertanyaan Sarah, dari mana kita tahu curah hujan itu meningkat? Oh, ya tinggal lihat aja. Di sekitar rumah Sarah sering terjadi hujan apa enggak? Ya, kakak maksudnya Sarah bukan kayak gitu. Tapi maksud Sarah itu ya, maksudnya bisa nggak sih curah hujan itu diukur pakai alat gitu? Oh, itu maksudnya. Ya bisa lah. Bahkan sebenarnya kita bisa bikin sendiri alatnya. Oh ya? Beneran, mau tahu? Mau. Kita lihat aja eksperimen yang berikut ini. Alat pengukur curah hujan. Tujuannya adalah untuk membuat simulasi pengukuran curah hujan. Siapkan alat dan bahan. Botol bekas kemasan air mineral 1500 ml. Spidol. Penggaris. Cutter. Corong plastik, gelas ukur 100 ml, tanah liat 500 gram, selotip, nampan, dan yang terakhir, botol isi air yang tutupnya sudah diberi lubang sebesar lubang jarum. Urutan langkah kerja. Buatlah pola kotak dari bagian bawah botol dengan lebar 4 cm dan panjang 28 cm. Memotong sekeliling pola kecuali pada bagian bawah botol. Masukkan tanah liat ke dalam botol sehingga menutupi bagian dasar botol. Masukkan gelas ukur pada bagian tengah botol sehingga lubang gelas ukur menghadap ke mulut botol. Memasang selotip pada bagian sisi botol yang terbuka. Masukkan corong plastik ke dalam mulut botol. Simpanlah alat ini di atas nampan lalu semprotkan air dari atas alat.
Amati air yang tertampung dalam gelas ukur. Hasil eksperimen: air hujan akan tertampung dalam botol. Manfaat alat ini adalah dapat membedakan curah hujan yang jatuh di tiap-tiap wilayah atau daerah, membandingkan berapa banyak hujan turun dari hari ke hari di suatu tempat, dan yang terakhir, memperjelas bahwa curah hujan di tiap daerah tidak selalu sama. Fenomena La Nina menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia bertambah. Peningkatan intensitas curah hujan akan mengakibatkan ancaman banjir, longsor, kegagalan panen, timbulnya berbagai macam virus penyakit, kerusakan infrastruktur, serta berdampak langsung terhadap kegiatan pembangunan dan perekonomian. Menanggulangi dampak dari La Nina sebenarnya sangat sederhana, yaitu bagaimana kita mengelola air yang datang dengan baik. Caranya adalah dengan membuat irigasi yang bagus, kemudian memanfaatkan air yang ada untuk pembangkit tenaga listrik, ya, dan kemudian kita mengelola lingkungan kita secara benar sehingga saluran-saluran air tidak tersumbat sehingga mencegah terjadinya banjir. Nah, gimana, Sar? Sekarang udah paham kan tentang fenomena La Nina? Udah dong Kak, Sarah udah ngerti banget soal fenomena La Nina. Berarti waktunya kita coba uji ini. Berani nggak? Boleh Kak. Kita coba dari yang pertama nih ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan fenomena La Nina? Nah, La Nina itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan suhu di kawasan timur lautan Pasifik. Itu di permukaan lautnya, Oke. Kak. Nah, La Nina ini juga tidak memiliki periode yang tetap dan tidak dapat dilihat secara fisik, Kak. Nah, sekarang coba jelasin kurun waktu terjadinya dari fenomena yang satu ini. Oke, boleh Kak. Nah, La Nina ini terjadi setiap 2-7 tahun sekali dan dapat berlangsung selama 12-36 bulan. Tapi karena La Nina ini tidak memiliki periode yang tetap, jadi sulit untuk memperkirakan kejadiannya, Kak. Oke, berikutnya nih, fenomena La Nina ini kan bisa dibilang berlangsungnya cukup lama nih. Dan itu juga bisa berpotensi untuk menyebabkan bencana kayak banjir. Nah, coba bisa jelasin nggak gimana sih cara untuk bisa menghadapinya? Nah, kalau itu ya sama aja Kak. Dimanapun kita berada, jelas kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Ya, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Terus juga bergotong royong dengan warga lainnya untuk membersihkan saluran-saluran air, sungai, dan juga selokan. Dan yang terakhir dapat dibantu dengan penanaman pohon supaya air hujan terserap lebih banyak, Kak. Wah, udah menguasai banget nih sama fenomena yang satu ini ya. Pastinya. Oke, kalau gitu berakhir sudah episode kita kali ini. Dan jangan lupa untuk terus bereksperimen dan terus menyaksikan Planet Science, a journey into science. Dah. Dadah.